Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrick Biampurnama. Saya dari K1 Manajemen. Pada hari ini saya akan melaksanakan PJBL mata kuliah Aptikom. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama adalah ditanyakan berapa jumlah karyawan Departemen Legal dengan tingkat kepuasan kerja dan tingkat stres yang tinggi. Karena saya diperintah untuk menghitung jumlah karyawan tetapi syaratnya lebih dari 2, maka saya harus menggunakan rumus kontif daripada kontif. Tunggu sebentar. Oke, untuk menulis rumusnya, pertama-tama karena departemen yang ditanyakan, jumlah yang ditanyakan adalah Departemen Legal, maka saya memblok kolom C yang dimana isinya departemen-departemen, kemudian saya titik 2 koma, saya spesifikkan lagi menjadi legal, yang dimana saya klik kolom yang tulisannya legal. Kemudian selanjutnya, untuk kondisi selanjutnya adalah tingkat stres yang tinggi. Karena tingkat stres yang tinggi dilambangkan angka 1, maka saya menulis angka 1. Kenapa saya tidak mengklik kolom yang di sini? Karena di sini tidak ada kolom 1 dan saya mempersingkat sehingga lebih baik ditulis saja secara otomatis. Kemudian kondisi ketiga adalah job satisfaction atau kepuasan kerja, yang dimana kepuasan kerja yang tinggi dilambangkan oleh angka 5. Di sini sudah ada, saya tinggal pencet saja. Kemudian saya enter. Dan ya, sudah selesai. Dan ini rumusnya ya. Kemudian sebelum untuk spesifikasi dari kondisinya, saya selalu mengeklik kolom-kolom seperti kolom ini, kolom D, kolom E, yang dimana itu berisi keterangan akan tingkat stres ataupun kepuasan kerja. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu menentukan rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Nah, karena saya disuruh menentukan rata-rata, tetapi tidak hanya pada satu variabel saja, maksudnya satu variabel, tapi kan ada banyak macam. Saya menggunakan rumus, saya akan menggunakan pivot table. Pertama-tama saya Ctrl A, kemudian pencet insert. Setelah pencet insert, klik pivot table. Kemudian akan muncul kondisi seperti ini. Setelah kondisi ini sudah oke, sebenarnya defaultnya sudah oke, tapi kalau misal di sini choose where you want the pivot table report to be placed, yang dimana terkadang dari sananya otomatis existing worksheet, kita ganti ke new worksheet supaya tidak mengganggu yang di sini. Lalu kita klik oke, lalu muncul sheet baru. Saya akan namakan dulu, ganti nama dulu supaya tidak bingung. Oke, nah kita masuk ke bagian pivot table fields. Tadi kita ditanya untuk mencari rata-rata dari setiap golongan pernikahan, yang dimana marital status ini kita masukkan ke rows. Kemudian rata-rata, untuk mencari pengalaman rata-ratanya, experience ini kita masukkan ke values. Sudah. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, untuk bagian row labelsnya ini diisi oleh varian atau macam-macam dari status pernikahan, yang dimana ada divorce, ada married, ada single, ada widow, janda, duda. Kemudian di sini tertulis sum of experience. Nah, kita itu kan diperintah untuk mencari rata-rata, bukan menghitung jumlah. Tentu saja kita harus ubah. Nah, mengubahnya gimana? Kita kembali lagi ke sini, kemudian kita klik namanya values. Di sini ada sum of experience. Nah, ini kita ubah. Kita klik sum of experience, kita klik value field settings. Nah, di sini itu tertera ada banyak opsi, yang dimana selain jumlah kita bisa menghitung datanya berapa, rata-ratanya berapa, nilai maksimalnya berapa, nilai minimalnya berapa. Nah, kita mencari average.
klik average, kemudian sudah kita klik OK. Nah, sudah selesai. Nah, untuk rata-rata tertingginya, untuk rata-rata tertinggi jatuh kepada janda atau duda yang dimana pengalamannya lebih banyak dibanding yang lainnya. Kemudian untuk rata-rata pengalaman yang paling kecil adalah single. Karena mungkin kalau single itu kan biasanya berhubungan dengan fresh graduate, sehingga pengalamannya masih kecil gitu. Kalau widow pasti atau janda duda itu kayak seseorang yang sudah menikah kemudian cerai, dan pasti itu umumnya orang-orang yang sudah tua, sehingga pengalamannya lebih banyak begitu. Kemudian untuk soal yang ketiga hampir sama dengan yang B, tetapi kali ini mencari rata-rata work-life balance serta physical activity hours tertinggi pada sebuah job level. Sama, saya akan menggunakan cara yang sama, yaitu pivot table supaya lebih cepat. Klik sini, kemudian CTRL-A, klik insert, kemudian kita klik pivot table. Setelah kita klik pivot table, kita pastikan bahwa kita akan membuat worksheet baru supaya lebih aman, dan seperti ini ya tampilannya. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, muncul worksheet baru, dan kita akan ganti nama dulu supaya tidak bingung. C. Oke, sudah. Kita di sini kembali ke sini, yang dimana kita diperintah untuk mencari work-life balance dan physical activity hours tertinggi pada sebuah job level. Nah, job level ini dipakai guna sebagai objek untuk mencari rata-ratanya. Maka kita masukin ke rows. Kemudian untuk WLB dan physical activity hours kita masukin ke nilai yang akan dicari. Kalau kita masukin ke sini, nah tentu saja seperti ini teman-teman. Ini pasti agak berbeda. Ini malah menjadi objek tambahan objek, yang dimana menjadi tambahan suatu informasi. Nanti values-nya akan berbeda lagi kalau kita memasukkan informasi baru ketiga. Lalu kembali lagi, kita kembali ke sini. Nah, ini udah masuk lagi WLB, kemudian satu lagi physical activity hours. Sip. Nah, ini kan masih sama kayak tadi, ini masih jumlah dan jumlah, kita ubah ke rata-rata. Langsung saja kita ke value field settings, kemudian kita ubah ke average. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya custom name. Nah, custom name ini kita bisa ubah, ini kayak label yang ada di sini nih, teman-teman. Nah, ada yang di sini. Label di sini itu kayak buat judul itu. Kita bisa hilangin average-nya biar lebih indah seperti itu dan lain-lain. Nah, kita pilih average. Sama juga dengan sum of physical activity hours, kita klik ini, kemudian kita value field settings, dan kita ke average. Sip. Nah, sudah teman-teman. Nah, kita lihat tadi untuk pertanyaannya rata-rata work-life balance tertinggi ya, yang pertama. Yang tertinggi itu jatuh ke work-life balance tertinggi itu jatuh kepada mid level. Mungkin karena masih muda, itu kayak kerjanya masih bisa kayak disambi dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti work-life balance dan lain-lainnya gitu. Kemudian yang kedua, untuk physical activity hours, rata-rata yang paling tinggi itu jatuh kepada job level lead, yang dimana biasanya pemimpin itu memberikan instruksi kepada bawahnya itu lebih banyak, sehingga aktivitas fisikalnya itu lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Oke, dicukupkan sampai segini dulu. Saya takutnya zoom-nya akan habis dan nanti malah repot. Izin. Oke, kembali lagi bersama saya Patrick Brampunama. Karena tadi saya berhenti, takut zoom-nya nggak cukup kalau saya fullkan, jadi saya izin untuk membuat video yang kedua ini. Oke, langsung aja ke soal yang keempat, yaitu soal D. Oke, soalnya adalah buat grafik batang jumlah karyawan departemen sesuai job levelnya beserta legenda, label judul, label sumbu, kemudian analisis 3 insight-nya.
Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama, saya membuat sheet baru yang kemudian untuk data-data yang meliputi departemen, kemudian job levelnya saya copy lalu saya paste ke sheet baru ini. Oh ya, ini langkahnya sama ya kayak yang pas saya di ngerjain yang bagian A, yang dimana saya copy paste juga. Oke, langsung ke sini. Karena saya tadi udah menggunakan yang namanya pivot table sebanyak 2 kali, saya akan mengerjakan cara manual. Oke, pertama-tama saya ingin mencari jenisnya itu ada apa aja sih, baik departemen ataupun job levelnya. Gimana saya akan mungkin memfilter ya. Bentar. Yang pertama saya akan memfilter job levelnya dulu, yang dimana saya akan CTRL-C, kemudian saya pindahkan ke kolom yang bebas kosong mana aja, kemudian saya paste. Setelah saya paste, kita pergi ke data, kemudian saya akan remove yang namanya fitur di data. Kita ke data tools, kemudian ke atas bagian tengah remove duplicates. Kita remove duplicates, kemudian akan muncul bagian seperti ini. Nah, di sini tertulis columns yang dimana kita akan remove beberapa duplikat dari kolom F. Begitu teman-teman. Kita klik OK. Oke, ini udah. Ternyata setelah kita remove, ternyata ada duplikat sebanyak 3020. Nah, itu biar cara cepatnya. Kita OK, dan sudah ketemu ya, job level itu terdiri dari junior, lead, mid, senior, sampai intern atau fresher. Kemudian yang kedua, saya akan mencari departemennya juga. Nah, ini sama kayak tadi, kayak saya CTRL-C, kemudian saya pindahkan ke mungkin sini ya, boleh ya. Kemudian kita paste, terus kita cari yang namanya data, terus kita remove duplicates lagi. Kita remove duplicates. Nah, di sini kenapa ada muncul kayak gini, remove duplicates warning? Karena biasanya kalau kita remove duplicates yang dimana sebelahnya kolomnya ini ada kayak kolom yang isinya dengan kata-kata atau sama ya, ada datanya juga. Kita ada apa ya, diberi pilihan untuk memilih beberapa opsi. Yang pertama, apa yang kamu inginkan, kayak remove duplikatnya itu lebih banyak dari satu kolom ini, atau continue dengan pilihan sekarang. Karena saya ingin remove duplikat yang G saja, saya klik yang dimana continue with the current selection, yang dimana saya akan remove duplicates pada kolom G saja. Kemudian saya remove duplicates. Nah, ini udah muncul ya kolom G. Kalau kita klik OK. Nah, OK. Nah, sip. Ini kita udah ketemu ya teman-teman, yang dimana di departemen itu ada sales, ada bagian legal, ada IT, dan seterusnya. Nah, oke, sekarang kita akan susun yang dimana yang bagian ke bawah yang baris ini adalah departemen, kemudian kolomnya untuk job level. Sebentar, saya rapikan dulu. CTRL-X, kemudian saya tempel sini aja, tempel sini, kemudian saya akan ini satu persatu ya, tonton aja. Nah, sip. Oke, kalau udah, oh ya, ini kita kasih keterangan ini job level. Sini aja deh. Sini kita box dulu, kita box sini ya, segini aja. Kita ke home, kita merge and center, terus kita ketik job level. Job level. Sip. Dan ini udah ketemu. Kemudian kita cari yang namanya grafik batang jumlah karyawan. Oh ya, jumlah karyawan. Oke, karena ini jumlah karyawan, kita pakai rumus sama kayak tadi, kita pakai countifs ya. Countifs, buka kurung, karena kondisi saat ini kita carinya yang bagian departemen, bagian sales, kita klik dulu yang jadi data utamanya ya, departemennya.
yaitu CC, kemudian kita klik kondisi atau syaratnya yaitu sales. Setelah sales kita klik yang namanya lagi yang selanjutnya adalah job levelnya, data keseluruhan job level kita klik, kemudian kita tulis ketik junior. Kenapa saya ketik junior? Karena kalau misal saya klik bagian sini, nanti otomatis saya kalau saya sebentar ya, kita selesaikan dulu, nah, enter. Nah, kenapa saya menggunakan kata junior dibanding ngeblok data yang ada kata juniornya? Soalnya kalau misal saya pakai blok data junior, kalau saya turunin, nanti otomatis turunnya ke bawah, yang dimana nanti masuk ke lead dan mid gitu. Nah, untuk data selanjutnya sama ya kayak ini, kita copy ini aja rumusnya, nggak apa-apa. Kita copy rumusnya, kemudian kita copy rumusnya, kita enter, kemudian kita paste. Nah, ini juga. Nah, terus gimana ini kan lead, mid, senior sama intern, kita ubah aja ini. Kita ubah kata kuncinya di juniornya aja biar kita menghemat waktu itu. Juniornya kita ganti sama lead. Kita enter, terus ini juniornya kita ganti sama mid, terus ini kita ganti senior, terus ini kita ganti intern garis miring fresher. Harus sama ya tulisannya ya, harus identik, soalnya nanti kalau nggak itu nggak kebaca. Terus identik, intern fresher udah sama, oke, kita enter, sip. Nah, ini kita tinggal sama kayak tadi, kita turunin bawah aja. Good, very good. Oke. Turunin. Nah, sip. Nah, udah kita selesai, kita udah jadi ininya. Langsung aja kita bikin grafik batangnya ya. Kita bikin grafik batangnya itu kita klik insert, kemudian kita jangan lupa untuk blok tabelnya ya teman-teman, blok tabel. Ini untuk departemennya, oh ya, ini kita ini aja kali ya, sini aja kali. Kita tulis departemen. Ini harusnya di tengah ya, di tengah gini. Nah, ada sini aja. Nah, sip, kita udah selesai. Kita blok datanya. Kita bikin grafik, oke? Kita bikin grafik batang. Ini aja biar kelihatan ya. Nah, ini oke, ini oke ya. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Jadi kita geser sini aja ya, bawahnya aja. Oke. Udah, kita tambahin judulnya ya. Kita buat lagi. Bentar ya teman-teman. Insert. Kita ini lagi, nice. Oke. Nah, ini harus hati-hati teman-teman, biar nanti kehapus kalau kita spam itu. Oke, judulnya jumlah karyawan berdasarkan departemen sesuai job level ya. Job level sesuai job level. Oke, udah, kita
ini udah jadi. Nah, kita kurangnya apa coba teman-teman di sini? Nah, kita kurang label dari sumbunya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Gimana caranya? Nah, kalau aku kadang suka bingung karena biasanya kalau aku klik ini tuh nggak ada tanda plus. Kita bisa ke decide, kita ke decide, kemudian kita add chart element, ini sama aja. Kemudian kita ke axis titles, kita ke sini bisa horizontalnya, sumbu horizontalnya mau dinamakan apa itu boleh. Nah, untuk sumbu horizontalnya kita namanya departemen. Ya, terus kita add lagi yang namanya axis title ke yang vertikal. Vertikal ini jumlah karyawannya ya. Kita ke jumlah karyawannya. Jumlah karyawan. Sip. Nah, ini udah. Nah, untuk legendanya ini nih, bisa dilihat di sini. Kita bisa atur ya mau di posisinya di mana itu bebas. Nah, ini kita bisa 0, nggak pakai legenda bisa, di right bisa. Nah, di right aja kayaknya bagus ya. Sip. Oke, biar lebih jelas aku gedein. Kita akan analisis. Teman-teman. Oke. Dari data ini aku bisa lihat untuk insight yang pertama, departemen yang paling banyak jumlah karyawannya dibanding departemen yang lain adalah IT. Kenapa? Ya karena dilihat dari datanya aja, IT itu diagramnya lebih besar, paling tinggi gitu. Nah, kan sudah, berarti apa artinya? Nah, IT ini menjadi departemen yang paling penting di perusahaan ini, karena IT ini yang paling menggerakkan bagaimana usaha atau perusahaan ini itu berjalan. Jadi tanpa IT itu akan menjadi kendala bagi perusahaan ini, sehingga membutuhkan tenaga IT yang banyak guna mencapai tujuannya. Kemudian insight yang kedua yaitu pada bagian distribusi data. Nah, aku lihat di sini untuk job level rata-rata ya paling besar itu di senior. Nah, kenapa? Karena perusahaan itu masih membutuhkan senior untuk memimpin atau mengawali bagaimana tiap departemen itu berjalan, sehingga senior ini pasti masih paling kuat atau paling utama dalam memimpin sebuah perusahaan gitu. Kemudian yang insight ketiga itu pasti kalau dilihat dari junior yang paling kecil itu kayaknya pemimpin. Soalnya di tiap departemen pemimpin itu pasti hanya beberapa orang aja, karena pemimpin kan nggak semua orang memiliki kemampuan tersebut untuk memimpin sebuah tim gitu. Jadi kayak cuma beberapa orang dalam mengoordinasi sebuah tim gitu. Kemudian yang pasti ada perbandingan data yang dimana yang paling kecil departemennya ya HR, yang kecil kedua yaitu customer service dan lain-lainnya, dan tidak ada namanya kayak data penaikan atau penurunan, karena ini ada data yang bersifat perbandingan sebuah data begitu. Oke, lanjut kita ke yang soal yang kelima. Nah, soal kelima itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada uji beda dan uji korelasi. Untuk uji beda itu kita mencari perbedaan signifikan antara tingkat kepuasan pekerja yang lembur dan tidak lembur. Oke, langsung saja. Saya akan pertama-tama saya akan memfilter dua kolom ini, yang dimana ini adalah kepuasan kerja dan yang kolom kedua, kolom D, itu adalah apakah pekerja itu overtime atau enggak gitu. Oke, sebentar kita ke data, kita filter, kita kasih filter. Sip. Oke, kita atur dulu supaya biar bisa false true gitu. Sebentar. False true, smallest to large. Oke. And then ini juga kita set smallest to large. Kita cek dulu. Kita cek apakah udah. Oke, ini masih false true ya. Bentar.
kita ini lagi small to large ke bagian HVT, kita coba cek. Bentar. Oke, udah oke. Udah oke, langsung aja kita ke bagian, kita kelompokkan ya. Ini false, ini true. Sip. Kalau udah kita cari, kita blok sampai false-nya ketemu. Oke, kita copy aja nggak apa-apa. Terus kita jangan lupa drag, kita paste, terus kita cari yang true-nya ya. Kita cari yang true-nya. Kalau true-nya kita bisa ini. Ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kudu sabar. Sip. Oke. Kita drag lagi ke bawah sampai true-nya habis. Oke, kita drag ke atas lagi. Oke, langsung aja kita ctrl-v. Nah, ini udah ada datanya ya teman-teman. Kita langsung aja untuk uji beda. Untuk uji beda sendiri, kita ke form data, kemudian kita cari analisis, kemudian kita klik data analisis. Setelah kita klik data analisis, akan muncul opsi yang dimana kita itu mau analisis seperti apa. Nah, kita akan uji analisis yang dimana rata-rata kepuasan bagi pekerja yang punya overtime work, yang pekerjanya apa istilahnya ya, pokoknya overtime sama yang tidak overtime. Nah, itu dua variabel yang berbeda, maka kita menggunakan yang namanya to sample you assuming unequal variances. Nah, kita klik, terus kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka ada muncul input. Nah, input ini kita pakai variabel satu range, yang dimana kita pakai range untuk apa, ukur apa. Nah, karena kita uji false sama true-nya, kita masukin yang variabel pertama, kita klik ini tanda panah, kemudian supaya cepat ya, kita pakai ini aja. Nah, pakai ini, kolomnya, klik kolomnya, kemudian kita klik ini, kemudian variabel dua range-nya kita klik juga ini. Klik kolom G yang dimana kolom true. Setelah itu, nah ini kita setelah ini hypothesize main difference, biarkan aja, kemudian kita klik label. Nah, untuk alpha pastikan 0,05, kemudian output range-nya kita bisa new worksheet, kemudian kita bisa output range aja, output range aja, kemudian kita klik range mana yang kita jadikan output. Kita jadiin ini aja, range ini aja, kolom ini aja, kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, ini keluar hasilnya teman-teman. Nah, untuk p-test, namanya hasilnya p-test. Untuk p-test hasilnya itu yang kita gunakan untuk apakah itu beda atau tidak, itu namanya p-test. Nah, p-test itu yang kita pakai p-to-tell. Nah, di sini itu masih yang namanya angka ini bentukannya masih scientific. Kita ubah ke number. Nah, ini karena 0 kita sederhanakan kembali. Kenapa saya sederhanakan? Nanti ya, aku jelaskan. Nah, ini sebenarnya udah menunjukkan. Kita cari sampai ketemu angkanya. Oke, udah ketemu, sip. Nah, ini namanya p-test. Nah, p-test yang dibandingkan atau yang jadi uji bahwa itu berbeda atau tidak, itu ada formatnya. Yaitu bukan format, tapi ukuran yang buat dijadikan bahan acuan bahwa itu beda atau tidak. Yaitu
Kalau misal 0, lebih kecil dari p-testnya lebih kecil dari 0,05, itu sama aja kayak adanya perbedaan signifikan. Adanya perbedaan, kemudian kalau lebih besar dari 0,05, itu artinya tidak ada perbedaan signifikan. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, teman-teman kita lihat di sini. Nah, ini kan 0,0000000. Nah, kalau emang bahan acuannya cuma 0,05, kita nggak perlu sampai sebanyak ini. Kita cukup kayak ambil 0,0 di nolnya itu 2 di belakang koma. Nah, segini aja. 3. Nah, ini kan udah diindikasi bahwasanya ini udah kecil banget nih. Setelah ini lebih kecil banget. Jadi kayak udah pasti jawabannya yang ada perbedaan signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Karena 0,00 sekian itu udah lebih kecil dari 0,05. Jadi jawabannya itu ada perbedaan signifikan. Ada perbedaan signifikan antara kepuasan baik, kepuasan yang bekerja lembur ataupun tidak lembur. Oke, cukup. Langsung kita ke uji korelasi. Nah, uji korelasi ini lebih mudah teman-teman. Kita langsung aja ke uji korelasi, itu langsung sama kayak tadi, kita ke data, kita lihat analisis, ke data analisis. Ke data analisis kita cari yang namanya correlation. Nah, ini correlation itu korelasi ya kalau di bahasa Indonesia. Kita klik OK. Nah, ini cuma satu aja, tapi kalau ini satu, kita inputnya itu tetap 2 kolom karena kan kita pembandingnya kan ada 2. Oke, langsung aja kita klik kolom ini, kolom utamanya N sama O, nggak apa-apa, aman aja. Kita klik. Kalau kita klik, udah, kita grupnya apa, mau kolom apa rows, kita kliknya kolom. Soalnya kan kita kan pakai kolom. Oke. Kalau udah, kita label inverse row, kemudian output line sama, kita mau outputnya mau ditempel di kolom yang mana, kita klik, kemudian kita klik ini, chip. Coba ya, aku coba dulu, semoga betul. Oke. Ya, betul. Nah, hasilnya adalah min 0,25343. Nah, di belakang koma itu adalah angka 0,25, yang dimana kalau angka yang mendekati 1 ataupun negatif 1 itu artinya korelasinya antara variabel 1 dengan variabel lainnya itu kuat, walaupun yang satu itu positif dan min 1 itu negatif. Nah, ini hasilnya adalah min 0,25, yang dimana itu adalah hubungan atau korelasi yang lemah, hubungan negatif yang lemah. Jadi kayak ini kan kepuasan ya, kepuasan, terus ini beban kerja, kepuasan sama beban kerja, yang dimana mungkin faktor X-nya itu beban kerja. Jadi kalau beban kerja sebagian, mungkin karena ini hubungannya lemah, sedikit orang merasa bahwa beban kerja yang banyak itu memberikan kepuasan yang sedikit. Nah, kalau beban kerjanya misal sedikit, maka tingkat kepuasannya juga tinggi. Tapi itu hanya beberapa orang karena hubungan ini lemah. Mungkin masih ada beberapa kalangan yang kayak beban kerjanya tinggi tapi tetap kepuasan kerjanya tinggi juga gitu. Karena ini kan hubungannya lemah. Maksudnya hubungan lemah tapi arahnya negatif. Jadi kayak berbalikan arah. Kalau positif kan kalau misal ininya variabel 1 tinggi, yang ini tinggi. Kalau yang negatif itu hubungan satunya tinggi, yang ini negatif itu. Jadi ini jawabannya adanya hubungan tetapi lemah. Alasannya seperti yang saya jelaskan tadi.
Oke, sekian dari saya atas pekerjaan PJBL ini. Maaf kalau jika saya ada kesalahan, dan maaf jika mungkin video ini terpotong sekali karena laptopnya takutnya zoomnya itu nanti kalau saya jadikan satu nanti malah uh, rekordan videonya malah ke stop, malah jadi uh, mungkin terkendala nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.